Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-babur rabi'u minas thulathiyil mujarradi, bab yang keempat dari thulathi mujarrad. Berarti kita sedang membahas di wazan fa'ila yaf'alu. Ini bab yang keempat dari thulathi mujarrad, fi'il yang 3 huruf kosong dari tambahan, asli 3 huruf. Bab yang pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah. Sekarang keempat, fa'ila yaf'alu. Saya ingatkan lagi, fa'ila yaf'alu fa'lan sampai seterusnya ini sebutannya wazan. Kemudian yang merah ini yang di bawahnya ini sebutannya sighah. Di fa'ila yaf'alu, fa'ila berarti sigotnya fi'lun madin. Yaf'alu sigotnya fi'lun mudhari'. Nah, kemudian nanti wazannya bukan cuma yaf'alu, ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yang sudah terbahas kan. Nah, itu sama sigotnya fi'lun mudhari'. Nah, kemudian wazan fa'ila yaf'alu ini mauzunnya, nah di bawah ini nanti yang masih kosong nih. Mauzunnya ini bisa dari berbagai bina, bahkan banyak ya di bab yang keempat ini. Nah, pertama langsung saja bina sahih. Nah, seperti apa? Alima ya'lamu. Bina sahih ya, berarti di sini di bina di kalimat ini tak ada huruf ilat, tak ada huruf yang sama, ya mudha'af, tak ada juga hamzah. Ini bina sahih namanya, alima ya'lamu, mengetahui. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Wa zaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun, gak ada. Jadi sampai isim makan saja. Nah, sementara isim alatnya itu tidak ada. Berikutnya bina mudha'af seperti adha ya'adu, menggigit. Adha ya'adu berarti di sini ada huruf yang sama, dod ya. Jadi dodnya ada 2. Kemudian diidghamkan dari adha. Nah, nanti asal usulnya apa? Nah, nanti akan dibahas setelah ini. Adha ya'adu adhan wa ma'adhan fahuwa adhan wa zaka ma'dudun adhi. Nah, bisa adhi, bisa adha nanti ya. Nah, bagaimana itu tekniknya, cara mengetahuinya nanti ada pembahasan di bagian terakhir, bagian mu'tal. Nah, ini dibahas lagi. La ta'adhi ma'adun gak ada, jadi isim alatnya tak ada. Misal wawi berarti ada huruf ilat di fa fi'il dan huruf ilatnya berupa waw. Seperti wajila. Nah, ini huruf ilat adanya di fa fi'il di depan. Maka wajila binanya misal wawi. Wajila yaujalu wajalan wa mujilan fahuwa wajilun wa zaka maujulun ijalla taujal maujilun gak ada. Kemudian misal ya'i, ya bisa berarti huruf ilat di fa fi'ilnya berupa ya ya'i. Ya bisa ya ibasu ya basan wa mabasan fahuwa ya bisun wa zaka maibusun ibas laita ibas maibasun gak ada. Ajwaf wawi berarti ada huruf ilat di ain fi'il. Huruf ilatnya apa? Di sini dikatakan wawi berarti waw ya. Khafa. Nah, kemudian waw tersebut diganti pakai alif ya. Ini sudah berkali-kali dijelaskan. Kalau ada huruf ilat waw dan ya sebelumnya harokat fathah, maka harus diganti pakai alif. Khafa. Kalau wazannya fa'ila berarti khawifa. Ya, yaf'alu yakhwafu, itu asal usulnya begitu. Jadi khawifa yakhwafu. Nah, kemudian ada proses inal jadi khafa yakhafu. Khafa yakhafu khaufan wa makhafatan fahuwa khaifun wa zaka makhufun khaflata khaf makhafun gak ada. Ajwaf ya'i haba yahabu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa zaka mahibun hablata hab mahabun. Naqis ya'i berarti ada huruf ilat di lam fi'il dan huruf ilatnya adalah huruf ya. Seperti apa? Rodiya. Nah, rodiya ini binanya bina naqis ya'i. Rodiya yardo. Nah, disukunkan kalau pada fi'il mudhari, tidak dibaca yardoyu. Nah, malah diganti pakai alif yardo. Nah, kenapa? Nah, ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Rodiya ya rodo ridon wa marudatan fahuwa rodin.
Wa zaka mardiyun irda la tarda mardon enggak ada. Nakis ya'i masih sama nakis ya'i, khasya yakhsha khasyatan wa makhsyatan fa wa khasyin wa zaka makhsyun ikhsya la takhsya makhsyan. Kemudian masih ada lafif mafruq, berarti di sini terkumpul dua huruf ilat yang terpisah. Ya. Nah, di sini wajia wau huruf ilat ya pada fa fiil, kemudian satu lagi pada lam fiil. Dipisah oleh ain fiil yang bukan huruf ilat, wajia. Nah, ini namanya bina lafif mafruq. Ini gabungan antara bina misal dan bina nakis. Kalau huruf ilat di depan kan misal. Kalau huruf ilat di depan misal, kalau huruf ilat di akhir nakis. Nah, ketika dua-duanya berupa huruf ilat, nah ini namanya lafif mafruq. Wajia yauja wajan wa maujan fahuwa wajin wa zaka maujiyun ija la tauja maujan. Kemudian lafif makrun. Nah, kalau di sini makrun ya, jadi ada dua huruf ilat yang terkumpul dan bergandengan ya, beriringan. Nah, berarti di ain fiil di sini dan di lam fiil. Qawiya. Wow huruf ilat ya, juga huruf ilat. Qawiya yaqwa quwatan wa makwan fahuwa qawiyun wa zaka maqwiyun iqwa la taqwa makwan. Kemudian ada lafif makrun juga masih rawiya ya, rawiya ini juga lafif makrun. Yarwa royan wa marwan fahuwa royanu wa zaka marwiyun irwa la tarwa marwan. Nah, segar rawiya itu ya, kalau minum jadi segar ya. Rawiya royan ya, segar. Asima berdosa, ini mahmuzfa. Ini wazannya fa'ila yaf'alu sama. Ya, mahmuzfa berarti ada hamzah di fa fiil. Ini fa fiil hamzah. Asima ya'samu isman wa ma'saman fahuwa asimun wa zaka ma'sumun isam la ta'sam ma'samun. Kemudian ada mahmuz ain. Hamzahnya di ain fiil ba'isa. Ya basu bu'san wa mab'asan fahuwa ba'isun wa zaka mab'usun ibas la tab'as mab'asun. Kemudian yang terakhir mahmuz lam, ada hamzah di lam fiil bari'a. Ya, ada hamzah nih di lam fiil. Ini berarti binanya bina mahmuz lam. Bari'a yabra'u bara'atan wa mabro'an fahuwa bari'un wa zaka mabru'un ibra' la tabra' mabro'un. Kemudian wazan fa'ila yaf'alu bab keempat dari tsulats mujarrad ini, faedahnya untuk apa sih? Maka di sini dikatakan mayoritas, berarti mayoritasnya kebanyakan itu digunakan untuk fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek, seperti alima. Tadi kan mauzun yang pertama sekali alima. Alima Zaidun al-mas'alata. Nah, Zaid mengetahui suatu masalah. Ya. Nah, di sini alima dia butuh objek. Ya, Zaid sebagai fa'il, al-mas'alata sebagai objek, sebagai maf'ul. Tapi terkadang juga digunakan untuk fi'il lazim, fi'il yang tak butuh objek, jadi fi'il fa'il saja, tak ada maf'ulnya, seperti wajila Zaidun. Ya, Zaid takut. Wajila Zaidun. Ya, Zaid takut. Nah, tadi ada wajila yaujalu. Oke, kemudian ini ada penjelasan beberapa hal. Pertama, lafaz alima adalah fi'il muta'addi yang memiliki satu atau dua objek. Jadi alima itu dia ada kalanya digunakan untuk fi'il muta'addi satu objek, ada kalanya juga dia harus ada dua objek. Ya. Nah, kapan itu? Ya, fi'il ini termasuk af'al qulub ya. Nah, ini ketika dia harus ada dua objek, yaitu ketika diperlakukan sebagai af'al qulub. Nah, itu perbuatan hati. Nah, perbuatan hati itu ada dua ya. Terkadang artinya yakin, itu perbuatan hati kan, yakin banget, yakin. Dan terkadang menduga juga perbuatan hati. Alima meyakini atau menduga. Nah, itu perbuatan hati. Dan itu dua-duanya baik meyakini ataupun menduga, objeknya harus ada dua. Harus itu. Contohnya misalkan fa'in alimtumuhunna mu'minatin. Maka jika kalian mengetahui keimanan mereka. Nah, di sini alimtumuhunna. Nah, kemudian hunna ini maf'ul pertama, mu'minatin maf'ul kedua. Nah, di sini alima ini bisa artinya yakin, bisa menduga.
Kalau meyakini berarti fa'in alimtumuhunna mu'minatin, maka jika kalian meyakini mereka, ya meyakini mereka mukminatin, orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman. Nah itu kalau meyakini. Tapi kalau menduga berarti, maka jika kalian menduga mereka mukminatin adalah orang-orang yang beriman. Nah itu bisa begitu. Yang jelas kalau af'alul qulub maka objeknya, maf'ulnya harus ada dua. Adapun yang punya satu objek, nah kapan dia satu objek? Ketika alima bermakna arofa. Kalau alima bermakna arofa, maka dia cukup satu objek. Ya, contoh misalkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tak tahu apa-apa. Nah ta'lamun, nah ini ta'lamun alima, alima ya'lamu. Ya antum ta'lamun, ya antum ta'lamun. Nah kalian ta'lamuna. Nah ta'lamun ini bermakna ya arafa. Arafa ya'rifu, berarti la ta'rifuna syai'a. La ta'lamuna ay la ta'rifuna syai'a. Jadi objeknya cukup satu saja. Berikutnya lafazul rodiya, asalnya bukan asalannya. Asalnya adalah rodiwa. Jadi rodiya ini asalnya wawu, sebenarnya rodiwa. Lalu kenapa jadi ya? Ya. Terjadi perubahan lantaran kaidahnya jika ada huruf wawu. Ini wawu nih. Jika ada huruf wawu, sedangkan sebelumnya berharokat kasroh di rodiwa, maka wawu tersebut harus diganti dengan ya. Nah, itu alasannya ya. Gampangnya. Jadi rodiwa jadi rodiya ya. Kalau ada wawu sebelumnya harokat kasroh, maka wawu tersebut diganti pakai ya. Gimana gonta-ganti begitu ya? Begitulah ya orang Arab ya, biar lebih ringan lisannya, maka pada huruf ilat ini seringkali mengalami perubahan. Mungkin lafaz makwiyun ya, makwiyun asalnya adalah makwun, maf'ulun, makwun, makwun. Orang Arab susah tuh ngomong begitu ya, berat ya. Terjadi perubahan, kenapa dari makwun jadi makwiyun? Lantaran jika ada wawu di akhir kalimat dan berkumpul 3 wawu, ini ada 3 wawu nih. Ya, ada wawu di akhir kalimat dan berkumpul 3 wawu. Maka wawu terakhir harus diganti dengan ya. Mana wawu terakhir nih? Wawu ini harus diganti dengan ya. Karena itu akan berbunyi makwuyun. Setelah wawu diganti, maka diganti menjadi ya, maka jadi makwuyun. Tetapi kemudian ini juga berubah lagi karena terjadi pertemuan wawu sukun dan ya nih. Wawu sukun dan ya. Kalau ada wawu dan sukun harus diganti. Apa yang harus diganti? Wawu sukun tersebut harus diganti menjadi ya. Nah, diganti lagi dia. Berarti jadi makwuyun. Repot kan? Wawu dhammah, ya sukun. Makwuyun. Nah, maka akan ada yang diganti lagi. Dan dhammah pada wawu pertama nih. Dhammah pada wawu pertama diganti menjadi kasroh agar ya pertama terselamatkan nih. Kalau makwuyun ini ya yang nggak terselamatkan. Nah ketika dia diganti pakai kasroh wawunya ini, maka ya pertama terselamatkan jadi makwiyun. Nah jadi makwiyun, nah berbunyi makwiyun. Nah setelah begini masih ada satu lagi. Nah lalu diidgomkan, ya dimasukkan ya pertama ke ya kedua sehingga menjadi makwiyun. Nah begitu ya. Jadi kalau ditanya makwiyun itu wazannya apa? Bukan maf'ilun, bukan, tapi maf'ulun. Cocok tak cocok? Cocok ya. Kenapa cocok? Karena makwiyun asal usulnya adalah makwuwun, maf'ulun. Kemudian adha ya, adha ya addu adalah fiil yang binanya mudha'af ya, mudha'af. Ain dan lam fiilnya dari huruf yang sejenis. Lafaz asalnya adalah aldidha ya'dadu. Kan wazannya fa'ila kan ya. Fa'ila yaf'alu. Kita sedang membahas bab yang keempat. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Aldidha ya'dadu. Kenapa dari aldidha ya jadi adha, ya'dadu jadi addu? Terjadi perubahan lantaran fiil mudha'af tersebut diidgomkan ya. Aldidha kenapa jadi adha? Karena diidgomkan. Gimana cara mengidgomkan? Disukunkan huruf pertama. Nah, dot ini disukunkan. Berarti jadi addo. Nah, itu cara mengidgomkan itu yang pertama disukunkan huruf yang pertama addo.
kemudian dimasukkan ke huruf yang kedua, lalu dimasukkan ke huruf yang kedua sehingga menjadi adda. Pun dengan fi'il mudhari'nya ya'dadu disukunkan huruf dad pertama, ya. Lalu harokatnya berpindah ke huruf ain, ya. Ini ketika disukunkan ya'dadu, ini kan asalnya ya'dadu, disukunkan dodnya berarti harokat dodnya dipindah ke harokat huruf sahih ya'dad, ya, ya'dadu. Nah, ya'dadu, ya, ya'dadu. Ya'dadu ketika dipindahkan ke ain afwan jadi ya'addu, ya. Ya'dadu ini asalnya yaf'alu, ya, kemudian dipindahkan dod pada ain ya'addu, lalu dimasukkan ke huruf dod kedua sehingga menjadi ya'addu. Nah, kemudian nanti bentuk fi'il mudha'af, mansub, majzum ini akan dibahas di bagian terakhir di bagian mu'tal. Jadi di file yang di share di YouTube Maknawi ini, itu di bagian terakhir nanti ada pembahasan detail lagi tentang mu'tal, mahmuz, mudha'af dan seterusnya, masih ada ya. Jadi kalau teman-teman ikut kursus, ya, ikut grupnya, itu nanti dapat filenya, bisa dipelajari. Ada sekitar 150-an halaman mungkin ya. Ya kurang lebih segitu. Baik, mungkin ini satu bab dulu, bab yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan tulis kolom komentar. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.